Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto, tapi secara lebih khusus mungkin saya akan membahas mengenai lebih ke arah technical. Jadi mungkin nanti kita akan do live analysis juga ke beberapa altcoin yang sudah saya list juga. Ya kita lihat secara teknikalnya, maupun juga kita juga akan update beberapa berita-berita terbaru di market crypto ya selama 1 hari belakangan ini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk untuk pembahasannya. Di mana market terjadi pelemahan, ya di sini market mengalami penurunan 2,1%, masih seperti kita bahas di video kemarin. Ini menjadi chop zone untuk crypto. Bisa dibilang market nggak menentu gitu ya, harganya belum ada big movement atau big trend. Kita lagi di fase resistance dan fase support juga nih. Jadi kalau menurut saya ini big move is coming. Kita konsolidasi, ini hanya menunggu gitu ya, kira-kira sisi mana yang lebih kuat. Ya, di sini kita lihat Bitcoin di area level 26.900 mengalami penurunan 2,4%, Ethereum turun sekitar 0,4%. Kita lihat Bitcoin melemah lebih besar gitu ya, walaupun kita lihat juga di sini Binance, BNB juga mengalami penurunan. BNB ini turunnya mungkin signifikan dikarenakan nanti kita akan bahas salah satu berita yang cukup negatif kemarin gitu ya, namun sudah ada klarifikasi. XRP positif, kita langsung lihat aja di sini dalam dalam 24 jam terakhir ya, ada Flare, GMX, XRP, DYDX yang mengalami kenaikan. Namun kalau kita lihat untuk penurunan di sini rata-rata masih turun gitu ya. Kita dari sini ya, ada Arbitrum, Phantom, Stacks, Litecoin, dan beberapa kripto lainnya ya. Ini mungkin bisa kita lihat juga ApeCoin, kemarin kita sempat bahas mengalami sedikit kenaikan dikarenakan ya partnership juga dengan Gucci yang lebih aktif juga. Jadi ada sentimen positif ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di area 59, masih great sebenarnya karena Bitcoin juga nggak breakdown. Technically Bitcoin belum breakdown secara time frame besar ya. Nah kita bahas dulu. Ini kemarin ya, teman-teman bisa lihat jam 10, Binance and CEO si CZ sued by US CFTC over alleged regulatory violation. Violation. Jadi ya ada pelanggaran lah gitu ya. Ini kemarin, dan ini sempat menimbulkan sedikit movement juga di market karena ini kan berita negatif. Namun CCZ udah bisa dibilang klarifikasi gitu ya. Gak sepenuhnya sebenarnya yang dari CFTC sendiri benar gitu ya. Kalau saya baca juga ya, intinya Binance ada trading dengan accountnya dia. Kalau tidak salah ada 300 account, itu salah satu accuse-nya dari CFTC gitu ya. Lalu ada beberapa hal lain di sini, mulai dari compliance-nya dia, lalu untuk di Amerika juga, lalu ada transparency ke dalam hukum dan lain-lainnya gitu ya. Karena memang di Amerika hukumnya jauh lebih ketat dari beberapa negara lain ya. Makanya Binance sendiri kan mendirikan Binance US ya, khusus untuk di Amerika untuk memenuhi semua regulasi dan hukum yang ada. Nah, kita next juga. Nah, di sini kita pergi ke Hong Kong ya. Di sini Hong Kong regulators to assist crypto firms with banking in effort to become a digital asset hub. Ini menjadi positif lagi. Ya, kalau teman-teman lihat beberapa crypto update sebelumnya yang sempat saya mention juga, di sini kita bahas bahwa people in Hong Kong will be allowed to buy large cap crypto coins mulai dari June 1st atau 1 Juni. Dan ini akan harusnya menjadi sentimen positif ya, karena ini menjadi satu market yang interested, yang tertarik dengan kripto. Namun pada saat mungkin kripto bull run atau pada saat kripto mulai mengalami kenaikan dan lain-lain, mereka nggak bisa dikarenakan mungkin regulasinya nggak di zona abu-abu. Dengan seperti ini mereka diberikan kejelasan gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi another opportunity lagi. Dan Hong Kong ini negara yang bisa terkenal sebagai financial hub di Asia. Jadi ini akan menarik. Kita lihat juga secara regulatornya sendiri, mereka mulai positif juga assist crypto firms ya dengan banking untuk menjadi digital asset hub. Jadi ini bisa bilang ada satu story lah ya, emerge dari Hong Kong ataupun China juga seperti itu ya. Jadi kita akan lihat di bulan Juninya. Next kita lihat juga ini dari Reg Capital, dia bilang the net Bitcoin needs to monthly candle close above 25,000 to confirm the macro downtrend break. Jadi menurut dia ya Bitcoin harus close di atas $25,000 baru ini ada konfirmasi bahwa kita breakout lah gitu ya, atau mungkin bisa dibilang udah nggak downtrend lagi.
ya memang possible karena Bitcoin juga secara rally sangat-sangat tinggi juga gitu ya kemarin. Jadi nanti kita akan lihat juga monthly close di minggu ini ya dari Maret ke April, walaupun sebenarnya secara pribadi saya melihat April ini menjadi bulan yang sebenarnya mungkin akan ada koreksi gitu ya. Kita lihat dari kuartal pertama di 2023 untuk kripto sebenarnya cukup positif sekali. Kita bisa lihat kalau teman-teman lihat ke time frame 1 hari kelihatan sekali ya. Bentar, kita lihat di sini loading ya. Di sini kuartal pertama lihat 1 Januari, technically ini Bitcoin udah naik 63% gitu ya. Apakah April akan tetap uptrend atau mungkin kita akan ada koreksi sedikit ya. Kalau saya lihat mungkin April kita akan sedikit ada pullback dulu gitu ya. Mungkin bulan Juni kita bisa mulai naik dengan adanya Hong Kong ya ini dimana mereka sudah diberikan akses seperti itu. Namun nanti kita akan update juga ya. Ini dari secara short term dari Skew, Binance Market, CVD, and Delta some sizable buying here on Binance. Jadi intinya ada internal wallets yang membeli Bitcoin untuk membawa price Bitcoin naik lagi gitu ya. Dan ya ini harus hati-hati juga. Ini kalau kita dari satu sisi sebenarnya ini bagus. Kenapa? Karena ini artinya masih ada buying pressure juga khususnya dari Binance untuk mempertahankan harga Bitcoin. Makanya kalau kita secara time frame 4 jam, kalau teman-teman lihat dari sini, ya saya bisa lihat, kalau teman-teman juga bisa lihat secara grafik sebenarnya ini ada suatu cerita bisa dibilang ya, dimana memang orang-orang banyak yang mau Bitcoin breakdown. Kita lihat beberapa kali kita udah breakdown dari sini, breakdown turun ya. Namun kembali lagi di push naik lagi ke atas, ini berdasarkan FOMC kalau teman-teman ingat ya. Lalu kita lihat lagi kemarin kita breakdown, tapi kita lihat secara support pun ya, secara support kita belum break ini sih. Memang kita lihat di exponential moving average 50 yang kemarin kita bahas di warna merah di sini sudah breakdown ke bawah. Tapi secara kalau kita di time frame daily-nya, kalau teman-teman lihat secara time frame daily-nya, kita close di sini, ini belum break. Ya bisa dibilang ini masih konsolidasi. Ya, mungkin pullback kalau saya lihat short term, kalau Bitcoin pullback ke area exponential moving average 20 di sini secara time frame daily 26149 mungkin possible. Ya, namun harus kita perhatikan juga ya, bisa dibilang nggak akan terlalu easy lah gitu ya untuk breakdown ini ya, karena ini supportnya cukup kuat juga di area sekitar 26.800. Namun saya akan tetap perhatikan ini ya secara skenario. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Belum terlalu banyak update, tapi kita bisa lihat memang Bitcoin breakdown, dan kita sempat bahas kalau Bitcoin breakdown kemungkinan dia akan konsolidasi di area level garis warna kuning ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, Bitcoin hovering di area garis warna kuning ini gitu ya. Secara short term sebenarnya kita bisa trading kan ya, kalau mungkin untuk Moskop ya adalah kalau misalnya dia breakout di sini, possible dia testing ke area level 27.300-an. Ya, saya juga lupa, ini harus disclaimer on juga, do your own research ya. Tapi kalau kita secara short term seperti itu, masih tergolong sebenarnya low volume di market. Kalau kita lihat dari sini, market masih low volume, tapi dibandingkan kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya ini udah lumayan live ya, lebih ada volume. Kita lihat juga di sini sebenarnya kan ada breakdown yang besar di sini, gitu ya, mungkin akan ada reaksi di dalam market, dan ini menimbulkan ya ada volume lah, follow up lah, istilah seperti itu gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin belum terlalu banyak perubahan, namun Bitcoin sitting at support, di area support seperti itu ya. Ini yang kita tahu. Next kita kalau lihat Ethereum ya, kalau kita lihat Ethereum di time frame daily, bentar ya. Nah ini saya bahas beberapa kripto dulu. Tadi kita Bitcoin, karena kita bahas Bitcoin setiap hari, belum terlalu membahas beberapa altcoin lain. Jadi untuk Ethereum, kalau teman-teman holder Ethereum, menjadi salah satu top kripto sebenarnya ya. Kalau menurut saya, kalau teman-teman lebih percaya teknologi blockchain, smart contract, Ethereum is a good investment juga gitu ya. Di sini kita bisa lihat satu garis yang kita sempat buat beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, tapi ini kita bisa nih menjadi point resistance-nya, dan memang Ethereum belum breakout, berbeda dengan Bitcoin ya. Ini belum ada flip momentum istilahnya ya. Tapi dia menemukan support sebenarnya di area exponential moving average 20 di sini, sudah menemukan level supportnya ya. Salah satu skenario sebenarnya kalau kita lihat dari sini, mungkin Ethereum bisa mengalami penurunan, dan ini kalau penurunan pun menurut saya cukup healthy. Dia kalau misalnya turun ke area exponential moving average 50-nya yang warna merah di sini, istilah seperti itu, dia tap zone ini. Karena kalau kita lihat secara Fibonacci-nya juga,
Ini teman-teman bisa lihat ini di area golden ratio-nya juga 0,618, yaitu kisaran 1652 ya untuk Ethereum. Jadi mungkin level support dan mungkin akan ada reaksi sedikit movement untuk Ethereum di area tersebut gitu. Sedangkan kalau kita untuk Bitcoin yang tadi kita bahas, ya mungkin kalau potensi untuk Bitcoin lebih karena untuk testing ke area exponential moving average 20-nya dulu yang warna orange, mungkin akan ada reaksi, kalau tidak sebenarnya breakdown ke bawah. Namun kalau saya perhatikan sebenarnya cuma satu yang saya takutkan. Kalau misalnya Bitcoin let's say di sini exponential moving average 20 secara time frame daily-nya nggak kuat di 2618, ini kita turun misalnya kan 3% gitu ya. 3% dengan movement market seperti ini, saya rasa altcoin mungkin turunnya bisa lebih ya, mungkin 5%, 6%. Kalau ternyata dia turun lagi ke sini 6% lagi ke exponential moving average 50-nya let's say gitu ya, ini altcoin akan lebih parah lagi, bahkan bleed, bisa dibilang berdarah banget. Jadi ini yang harus diperhatikan juga ya untuk Bitcoin, Ethereum. Lalu kita bahas juga mungkin ApeCoin ya. ApeCoin kita bisa lihat dari sini sebenarnya lebih di parallel channel ya. Kalau teman-teman join grup Telegram, channel Telegram, saya suka share technical, saya juga suka menggunakan parallel channel. Kenapa? Karena secara time frame makronya ini mudah diketahui support key levelnya gitu. Kita bisa dari sini ini menjadi resistance gitu ya, ini menjadi support, lalu middle line atau garis tengahnya ini bisa dikatakan menjadi kedua hal tersebut, mau support maupun resistance. Kalau kita lihat secara time frame daily sebenarnya ini bisa dibilang ya ApeCoin sendiri yang ini mau menuju area level zona kotak warna biru ini lagi ya, zona ini gitu. Dan memang possible retest, karena retest di sini pun bisa dibilang menjadi retest middle line-nya juga atau garis tengahnya dia. Hopefully menjadi level support sementara juga untuk ApeCoin bertahan, mungkin akan ada sedikit bounce gitu ya untuk hal tersebut. Kalau kita lihat, kita tarik garis juga secara Fibonacci retracement pun ya, ini menjadi confluence juga gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat juga di sini kalau misalnya dia turun ke area ini golden ratio juga ya, kisaran level 3,686. Jadi bisa kita perhatikan untuk hal tersebut ya, ini di time frame daily-nya ya untuk ApeCoin. Karena tergolong altcoin cenderung melemah ya, banyak altcoin yang lebih lemah dibandingkan dengan Bitcoin secara momentum ya. Ini ApeCoin. Mungkin satu lagi kita bahas Phantom. Mana ya Phantom. Nah ini kalau teman-teman lihat Phantom hampir sama juga. Di sini saya buat parallel channel. Namun kalau Phantom secara time frame daily-nya ini dia hit area supportnya nih. Ini saya perhatikan Phantom ini menjadi salah satu strong altcoin. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat secara time frame daily-nya, kita bandingkan misalnya Phantom dengan ApeCoin ya. Bentar ya. Mana nih? Ya kalau teman-teman lihat secara makro time frame daily-nya aja dulu gitu ya. Kalau kita lihat ApeCoin, ini lebih ke arah masih downtrend ya. Kita lihat parallel channelnya ini downtrend ya, mengalami penurunan seperti ini, bukan uptrend, bukan seperti ini gitu ya, masih down ya. Walaupun sebenarnya kalau kita secara short term time frame dia konsolidasi seperti itu. Namun kalau kita untuk Phantom ya, nah Phantom kita bisa juga yes ini downtrend technically, tapi ini dari tahun 2023. Kalau kita lihat dari tahun 2022 yang terjadi untuk Phantom, ini dia udah mulai uptrend gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini Phantom udah mulai membentuk seperti pola reversal lagi untuk mulai naik kembali. Jadi ini perbedaan momentum gitu ya kalau kita lihat dari movement dari Phantom sendiri. Dan Phantom sebenarnya kalau menurut saya ini menarik ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebenarnya dia udah di fase ini bisa dibilang sebagai resistance-nya dia sebelumnya ya. Dan ini resistance daily yang cukup besar ini dari Agustus. Lalu di sini kita bulan Mei, ini confluence lagi di sini area bulan Februari. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa bertahan, ini menarik. Mungkin Phantom bisa mulai bounce lagi gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga beberapa altcoin ini, Phantom, ApeCoin, ada Ethereum juga. Mungkin teman-teman bisa request juga kira-kira kita bahas teknikal apa lagi untuk next videonya juga, kalau teman-teman mau ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.